Baby Twins Billionaire, Chap 3. Dasar anak miskin, beraninya kamuku. Seru seorang ibu yang berambut pendek setelah mendorong Fiona hingga ke tanah, tempat di mana ia bermain seraya menunggu maminya seperti biasanya. Dia yang mulia, dia yang Daddy, ucap Fiona membela diri. Memang kenyataan kamu tidak punya Daddy? Seru gadis kecil yang tampak sedikit di bagian lengannya. Aku punya Daddy, hardik Fiona tak kalah kerasnya. Bohong, buktinya saja. Setiap hari kamu hanya dijemput sama mami kamu. Kali ini sang ibu dari gadis yang merasa sangat terluka, yang menimpali. Padahal tidak ada goresan sedikit pun di kulit anak itu. Justru sekarang Fiona yang sakit. Lutut gadis itu terlihat lecet setelah jatuh ke tanah. Aku punya Daddy. Besok-besok aku akan menyuruh Daddy menjemputku. Lihat saja. Fiona masih membela diri. Gadis kecil itu tampak tidak ingin mengalah barang sedikit pun. Karena memang dia pikir apa yang ia katakan adalah kebenaran. Ia memang punya Daddy. Hanya saja Daddy mereka belum pernah menjemputnya di sekolah. Gak usah ngeles anak kecil. Kalau gak punya bilang aja gak punya. Dasar anak haram. Hardik seorang ibu tanpa belas kasihan. Kalio. Fiona memanggil nama sang kakak saat sudah merasa tidak sanggup lagi meladengi kedua orang di depannya. Filio tadi izin ke toilet, sedangkan guru yang biasanya menemani Fiona menunggu kini sedang dipanggil. Fiona? Filio berlari menuju ke adiknya saat melihat adiknya itu menangis. Apa yang Anda lakukan pada adik saya? Ucap Filio tenang, tapi tatapannya menghunus kepada ibu dan anak di depannya. Ini lagi satu. Kamu kemarahannya kan? Ajari adik kamu itu, jangan memukul orang sembarangan. Lihat saja, anak tangan saya memar gara-gara dia. Awas ya kalau sampai kalian berani lagi memukul anak saya. Saya akan membuat kalian ditendang dari sekolah ini. Jari telunjuk ibu yang berbadan sedikit gemuk itu tetap tepat di hadapan wajah Filio dan Fiona. Menakuti keduanya, sebelum kemudian menyeret anaknya keluar dari sekolah. Kamu tidak apa-apa kan, Fio? Tanya Filio, mengecek satu persatu tubuh Fio yang sekiranya terluka. Fio sakit, Kak. Aduh, gadis kecil itu yang masih menggantung di bawah matanya. Kenapa kamu memukulnya, Fio? Tanya Filio yang ingin tahu. Kak, Fio kesal, Kak. Dia selalu Daddy. Padahal kan kita punya. Daddy kita tampan lagi. Itu sebabnya Fio memukulnya. Fio geram, Kak. Kenapa nggak sekalian saja kamu tampar mulutnya? Gumam Filio yang tidak mampu ditangkap oleh Fiona. Bilang apa? Tanya Fiona. Filio menggeleng. Tidak ada. Oh, Kak, anak haram itu apa? Tanya Fiona yang dimana membuat tangan Filio yang tadinya bergerak, ingin meraih tas Fiona yang jatuh kini terhenti. Tapi setelah beberapa detik kemudian, bocah laki-laki mengambil tas tersebut dan mengusapnya untuk menghilangkan debu yang menempel di tas itu. Dari mana kamu dengar kata itu? Dari ibu tadi. Ibu tadi bilang kalau kita anak haram. Anak haram itu apa, Kak? Tanya Fiona kembali. Hanya diam, tak berani menjawab pertanyaan Fiona. Bocah itu hanya mengalihkan pembicaraan menyuruh Fiona berjalan menuju ke pagar menunggu sang mami. Tidak mau, pokoknya besok Daddy yang harus jemput Fio. Kalau enggak, Fio enggak mau pergi sekolah. Teriak Fiona lalu masuk ke dalam kamar seraya membanting pintu kamar itu. Freya dan Filio saling pandang. Freya memilih untuk duduk di sofa. Sudah 1 jam lamanya ia membujuk putrinya. Segala macam bujuk rayu telah ia keluarkan.
Ia bahkan berjanji membelikan gadis itu mainan. Tapi tetap saja, putrinya tidak terima alasan apapun. Gadis kecil itu tetap kekeh ingin dijemput oleh dedinya. Leo, apa terjadi sesuatu di sekolah tadi? Tanya Freya. Wanita itu merasa ada yang salah dengan kedua anaknya sejak pulang dari sekolah. Fiona yang biasanya selalu aktif bermain, kini sering terlihat melamun. Ditambah lagi dengan lututnya yang lecet. Filio memang sengaja tidak memberitahukan perihal sebenarnya yang dialami Fiona tadi di sekolah. Karena ia tidak ingin membuat sang mami khawatir. Pria kecil itu juga berhasil membuat Fiona tidak membuka mulut perihal tersebut. Tidak ada, Mam. Jawab bohong Filio. Maaf, Mami. Leo terpaksa berbohong. Batin Filio. Tapi kenapa adik kamu tiba-tiba ingin dijemput sama Dedi? Freya masih merasa tidak percaya jika tidak terjadi sesuatu. Mungkin karena tadi waktu kami menunggu Mami, Vio lihat teman kami dijemput oleh dedinya. Jawaban yang dipilih Filio cukup masuk akal sehingga membuat Freya bungkam. Ya sudah, kamu masuk kamar sayang istirahat. Baik, Mam. Filio menatap sedih kepada sang mami lalu masuk ke dalam kamarnya. Hal yang pertama kali ia lakukan adalah mengambil ponselnya dan mencari kontak sang dedi, kemudian melakukan panggilan. Sayangnya, seharian ini panggilannya tidak pernah tersambung. Apa Dedi sangat sibuk ya? Cicitnya pelan, lalu membuang nafas kasar, kemudian meletakkan ponselnya di atas nakas. Setelah menarik selimutnya, Filio memicingkan matanya menatap saudaranya di atas ranjang yang berbeda. Matanya semakin menyipit saat mendengar Fiona mengigo memanggil dedinya. Sedangkan Freya masuk ke dalam dapur. Sejenak duduk di meja makan seraya meminum segelas air putih. Wanita itu tampak sesekali menyeka keringat yang membasahi keningnya. Wajahnya terlihat begitu lelah. Sudah seharian ini, ia sibuk dengan aktivitasnya di butik, yang hari ini pengunjungnya cukup banyak. Ditambah lagi ia harus mengurus si kembar di sana, karena Keisha sedang berada di luar negeri mengunjungi kerabatnya yang sakit. Saat sampai di rumah pun, ia harus mengurus pekerjaan rumah sendiri, karena Mare tidak pulang. Wanita itu hanya pulang jika ingin mengambil pakaian dan kembali lagi ke rumah sakit menjaga Max. Capek banget, keluh Freya, memijit pelan lehernya bagian belakang, lalu memijit keningnya. Kepalanya terasa sedikit pusing. Wanita itu bahkan lupa jika sudah seharian ia belum makan. Baru saja Freya bergerak ingin memasak sesuatu, suara Filio terdengar. Mami, adik demam. Suara lantang Filio membuat Freya mengurungkan niatnya dan langsung berlari menuju ke kamar. Tanpa berpikir panjang, Freya bergerak meletakkan punggung tangannya di atas kening Vio. Astaga, panas sekali badannya, ucap Freya. Dedi. Hanya satu kata itu yang keluar dari bibir Fiona. Wajah anak itu seketika dipenuhi dengan keringat. Sayang, jangan tinggalkan Vio ya. Mami ambil kompres dulu. Freya bergegas kembali ke dapur, segera mengambil air panas dan mengambil handuk kecil untuk mengompres putrinya. Ya Tuhan. Kalau Freya saat kepalanya terasa tambah berdenyut dan merasa kepalanya sedikit berputar. Alhasil wadah yang berisikan air hangat itu jatuh membasahi lantai. Freya mencoba duduk sejenak lalu melakukan teknik pernafasan yang benar. Berulang kali ia memegang kepalanya dan menggelengkannya kuat. Ya Tuhan, kuatkan aku. Anakku membutuhkanku. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.